Pernah tidak kamu merasakan sesuatu yang aneh dalam hubunganmu dengan seseorang, bukan karena dia pergi, tapi karena dia masih ada, namun rasanya tidak lagi sama. Dia masih membalas pesanmu, masih menyapa sesekali, masih terlihat seperti orang yang dulu dekat denganmu. Tapi entah kenapa, kehangatan itu seperti perlahan menghilang. Percakapan yang dulu terasa hidup, sekarang terasa seperti kewajiban. Dan yang paling membingungkan, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata perpisahan, tidak ada penjelasan apapun. Hanya jarak yang muncul sedikit demi sedikit. Seolah-olah seseorang sedang berjalan menjauh, tanpa pernah benar-benar mengatakan bahwa dia pergi. Kadang kita baru menyadarinya ketika semuanya sudah terasa berbeda. Karena orang yang diam-diam menjauh, biasanya tidak langsung menghilang. Mereka hanya mulai mengurangi dirinya, pelan-pelan, sampai suatu hari kita sadar, kehadiran mereka tidak lagi seperti dulu. Dan anehnya, perubahan kecil itu seringkali terasa lebih menyakitkan daripada perpisahan yang jelas. Karena ketika seseorang pergi dengan jelas, kita tahu harus menerima. Tapi ketika seseorang menjauh tanpa kata, kita terus bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya berubah? Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, mungkin kamu juga pernah bertanya-tanya dalam diam. Apakah dia masih peduli? Atau sebenarnya dia sedang perlahan menjauh dariku? Karena kenyataannya, orang yang mulai menjauh biasanya meninggalkan tanda-tanda kecil. Tanda yang sering tidak kita sadari, sampai akhirnya semuanya terasa terlambat. Dan tanda pertama biasanya sangat sederhana. Bahkan sering dianggap hal biasa, yaitu dia mulai tidak lagi benar-benar hadir saat bersamamu. Kehadiran seseorang tidak selalu diukur dari tubuhnya yang ada di depan kita. Kadang yang paling terasa justru adalah kehadiran hatinya. Dan ketika seseorang mulai diam-diam menjauh, yang pertama berubah biasanya adalah itu. Dia masih ada, masih duduk di dekatmu, masih mendengar ketika kamu berbicara, tapi rasanya seperti ada jarak yang tidak terlihat. Kamu bercerita tentang harimu, tentang hal-hal kecil yang menurutmu penting. Dia mendengarkan, tapi tidak benar-benar menanggapi. Responnya sekadar cukup. Tidak ada lagi rasa penasaran. Tidak ada lagi pertanyaan lanjutan seperti dulu. Dulu dia sering berkata, "Terus gimana ceritanya?" Atau, "Lalu kamu gimana?" Sekarang percakapan sering berhenti di tengah jalan. Bukan karena tidak ada waktu, tapi karena tidak ada lagi keinginan untuk masuk lebih dalam. Dan di titik itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti sedang berbicara sendirian, meskipun ada orang di depanmu. Kadang perubahan seperti ini sangat halus. Begitu halus sampai kita mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Kemungkinan dia hanya lelah. Mungkin dia sedang banyak pikiran. Atau mungkin aku yang terlalu sensitif. Tapi hati manusia seringkali tahu lebih dulu sebelum pikiran mau mengakuinya. Karena perhatian yang tulus selalu terasa berbeda. Dan ketika perhatian itu mulai berkurang, suasana hubungan juga ikut berubah. Percakapan yang dulu hangat berubah menjadi sekadar formalitas. Kedekatan yang dulu terasa alami berubah menjadi sesuatu yang harus dipaksakan. Dan di saat seperti itu, ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam hati. Apakah dia masih di sini karena ingin, atau hanya karena belum benar-benar pergi? Perubahan kecil seperti ini sering menjadi tanda awal. Tanda bahwa seseorang mulai perlahan menarik dirinya dari hubungan itu. Bukan dengan cara yang dramatis, bukan dengan kata-kata yang keras, tapi dengan jarak yang semakin terasa setiap hari. Dan biasanya setelah itu, ada tanda lain yang mulai muncul. Tanda yang lebih jelas, tapi sering kita abaikan. Yaitu ketika seseorang mulai jarang benar-benar ingin berbicara denganmu. Ketika seseorang mulai diam-diam menjauh, perubahan lain biasanya terlihat dari cara dia berkomunikasi. Bukan berarti dia berhenti bicara sama sekali. Justru seringkali dia masih menjawab, masih merespon, tapi caranya sudah tidak sama lagi. Dulu percakapan terasa panjang, mengalir tanpa terasa waktu. Hal-hal kecil bisa menjadi bahan cerita berjam-jam. Sekarang semuanya terasa jauh lebih singkat. Kamu mengirim pesan panjang. Dia membalas dengan 1 atau 2 kalimat saja. Kamu mencoba membuka topik. Dia menjawab sepenuhnya. Lalu percakapan itu berhenti begitu saja. Tidak ada lagi usaha untuk memperpanjang pembicaraan. Tidak ada lagi rasa ingin tahu tentang apa yang sedang kamu rasakan. Dan yang membuatnya terasa aneh adalah dia tidak benar-benar menghilang. Dia hanya tidak lagi hadir dengan cara yang sama. Kadang kamu melihat dia aktif di tempat lain. Masih bisa tertawa dengan orang lain. Masih bisa berbincang panjang dengan orang lain. Tapi ketika berbicara denganmu, semuanya terasa cepat selesai. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya dalam hati. Apakah dia memang sedang sibuk? Atau sebenarnya, dia hanya tidak lagi punya keinginan untuk berbicara denganku? Pertanyaan itu sering muncul diam-diam.
tidak diucapkan, tidak ditanyakan langsung. Karena sebagian dari kita takut mendengar jawabannya. Kita takut jika ternyata yang berubah bukan situasinya, tapi perasaannya. Dan kadang yang paling menyakitkan bukanlah saat seseorang berhenti mencintai kita. Yang paling menyakitkan adalah ketika kita mulai merasakan cinta itu perlahan memudar. Pelan, tanpa suara. Seperti lampu yang redup sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari kita sadar, ruangan itu sudah tidak lagi terang seperti dulu. Dan biasanya setelah komunikasi mulai berubah, ada satu tanda lain yang mulai terasa dalam hubungan. Tanda yang sering membuat seseorang merasa paling sendirian, yaitu ketika dia tidak lagi benar-benar melibatkanmu dalam hidupnya. Tanda berikutnya sering terasa ketika kamu mulai tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya seperti dulu. Dulu dia sering bercerita banyak hal kepadamu, tentang harinya, tentang masalah kecil yang ia alami, tentang rencananya minggu depan. Bahkan hal-hal sederhana pun terasa penting untuk dibagikan kepadamu. Kamu tahu bagaimana harinya berjalan. Kamu tahu apa yang sedang ia pikirkan. Kamu tahu apa yang membuatnya bahagia dan apa yang membuatnya lelah. Sekarang semuanya terasa berbeda. Kamu justru sering mengetahui sesuatu dari orang lain atau dari kebetulan, bukan lagi dari dirinya sendiri. Ketika kamu bertanya bagaimana harinya, jawabannya sering sangat singkat. Biasa saja. Tidak ada apa-apa. Ya seperti biasa. Padahal kamu tahu, hidup seseorang tidak mungkin selalu biasa saja. Ada banyak hal yang sebenarnya terjadi. Hanya saja, dia tidak lagi merasa perlu membagikannya kepadamu. Dan di titik ini sering muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga kecewa sepenuhnya. Tapi lebih seperti merasa tidak lagi penting. Seolah-olah kamu perlahan dipindahkan dari tempat yang dulu begitu dekat. Menjadi seseorang yang hanya tahu sedikit tentang hidupnya. Kadang kita mencoba memaklumi keadaan itu. Kita berkata dalam hati, mungkin dia hanya sedang sibuk, mungkin dia hanya sedang banyak pikiran. Tapi semakin lama, kita mulai menyadari sesuatu yang pelan tapi jelas. Orang yang benar-benar ingin dekat denganmu tidak akan membuatmu merasa jauh dari hidupnya. Karena kedekatan bukan hanya soal sering bertemu. Kedekatan adalah tentang tetap saling berbagi, bahkan dalam hal-hal kecil. Dan ketika seseorang berhenti berbagi tentang hidupnya, seringkali itu bukan hanya tentang cerita yang hilang, tapi tentang perasaan yang mulai ditarik kembali. Dan setelah itu, biasanya ada perubahan lain yang mulai terasa. Perubahan yang sering membuat hati mulai benar-benar khawatir, yaitu ketika usaha dalam hubungan itu tidak lagi datang dari dua arah. Perubahan berikutnya biasanya terasa dari usaha yang mulai tidak seimbang. Hubungan yang dulu terasa ringan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa berat untuk dijaga sendirian. Dulu semuanya berjalan alami. Jika kamu menghubungi lebih dulu, dia juga kadang menghubungi lebih dulu. Jika kamu bercerita, dia juga ingin berbagi. Ada keseimbangan yang membuat hubungan itu terasa hidup. Sekarang kamu mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Jika kamu tidak menghubungi lebih dulu, mungkin tidak ada percakapan hari itu. Jika kamu tidak mengajak bertemu, mungkin tidak ada rencana apapun. Jika kamu tidak membuka topik, percakapan bisa berhenti begitu saja. Pelan-pelan kamu merasa seperti sedang menjaga sesuatu sendirian. Kamu yang berusaha menjaga komunikasi. Kamu yang mencoba membuat suasana tetap hangat. Kamu yang terus memastikan hubungan itu tetap berjalan. Dan di tengah usaha itu, ada satu perasaan yang mulai muncul. Perasaan lelah yang tidak selalu bisa dijelaskan. Bukan lelah karena tidak peduli. Justru sebaliknya, karena kamu terlalu peduli. Kadang di malam yang sepi kamu mungkin pernah berpikir seperti ini. Kenapa hanya aku yang berusaha? Apakah dia tidak lagi merasa penting seperti dulu? Dan pertanyaan itu sering muncul bukan karena kamu terlalu menuntut, tapi karena hatimu mulai merasakan perubahan. Karena hubungan yang sehat tidak pernah terasa seperti menarik sesuatu sendirian. Hubungan selalu berjalan dari dua arah, dari dua hati yang sama-sama ingin menjaga. Dan ketika usaha itu hanya datang dari satu sisi, pelan-pelan jarak mulai terbentuk. Bukan jarak karena tempat, tapi jarak karena perasaan yang tidak lagi berjalan bersama. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah terasa sejak lama. Bahwa seseorang mungkin belum benar-benar pergi, tapi hatinya sudah mulai berjalan ke arah yang berbeda. Dan biasanya, setelah usaha mulai terasa berat di satu sisi, ada satu tanda lagi yang sering muncul tanpa kita sadari. Tanda yang paling halus, tapi juga paling jujur, yaitu ketika kehadiranmu tidak lagi menjadi sesuatu yang benar-benar ia rindukan. Ada satu tanda lain yang sering terasa, tapi jarang diucapkan dengan jujur, yaitu ketika kehadiranmu tidak lagi benar-benar dirindukan. Dulu,
Bahkan ketika hanya beberapa hari tidak bertemu, dia akan mencari cara untuk menghubungimu, sekadar menanyakan kabar, sekadar ingin tahu kamu sedang apa. Ada rasa ingin terhubung, meskipun tidak selalu dengan alasan yang besar. Sekarang semuanya terasa lebih sunyi. Hari bisa berlalu tanpa kabar. Waktu berjalan tanpa percakapan. Dan anehnya, seolah-olah itu bukan lagi masalah baginya. Ketika kamu akhirnya menghubungi lebih dulu, dia tetap menjawab, tetap ramah, tetap sopan. Tapi tidak ada lagi rasa bahwa dia benar-benar menunggumu. Tidak ada lagi kalimat seperti, "Aku tadi mau hubungi kamu," atau "Aku kangen ngobrol sama kamu." Di titik itu, hati biasanya mulai mengerti sesuatu. Kadang seseorang tidak perlu mengatakan bahwa dia sudah menjauh, karena sikapnya sudah menjelaskan semuanya. Perasaan yang dulu terasa kuat, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Bukan karena ada pertengkaran besar, bukan juga karena ada kesalahan yang jelas. Kadang memang begitulah cara sebagian orang pergi. Mereka tidak menutup pintu dengan keras. Mereka hanya perlahan berjalan menjauh, sampai akhirnya kita sadar bahwa jaraknya sudah terlalu jauh untuk dikejar. Dan mungkin jika kamu sedang merasakan hal seperti ini sekarang, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah berada di titik yang sama. Titik ketika mereka mulai menyadari bahwa seseorang yang dulu terasa sangat dekat, sekarang terasa seperti orang yang berbeda. Jika kamu pernah mengalami hal seperti ini, mungkin kamu juga pernah bertanya dalam diam, apakah aku harus mempertahankan atau belajar melepaskan? Karena kenyataannya, tidak semua orang yang pernah dekat akan tetap tinggal. Ada yang datang untuk menemani sebagian perjalanan hidup kita, lalu pergi ketika jalannya sudah berbeda. Dan kadang pelajaran terbesarnya bukan tentang kehilangan seseorang, tapi tentang belajar menerima bahwa tidak semua yang pernah dekat ditakdirkan untuk tetap bersama. Pada akhirnya, orang yang benar-benar ingin tinggal tidak akan membuatmu merasa sendirian saat bersamanya.